Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak dan Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2003-2004. Perkenalkan, nama saya Lucy Rizkyana Mardadi SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2003-2004 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Dengan NIM 2027230017 dan nomor peserta 201500100098. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 IPS 2 SMAS Al-Nur Cibinong dengan materi konflik sosial, submateri penanganan konflik untuk menciptakan perdamaian. Berikut video uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ya. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, udah sedikit-sedikit lemes ya. Udah makan siang belum? Yo, belum. Udah sholat? Sudah, alhamdulillah. Ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini untuk pembelajaran sosiologi ya, coba Ibu mau cek dulu kelasnya, kebersihannya dicek. Sudah bersih? Coba kolong mejanya lihat, masih ada sampah enggak? Yakin? Oke, kalau masih ada diambil dibuang ya. Oke, selanjutnya karena sudah bersih kelasnya, sudah dijaga kebersihannya, sekarang kita berdoa dulu. Ya. Silakan dipimpin sama KM-nya. Ayo, Emil. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu mau absen dulu kehadirannya ya. Abdullah ada? Ada, hadir ya. Ada? Hadir. Alfira hadir. Alia hadir. Oke, ya berarti yang ada cuma satu. Baik anak-anak, ya, kemarin pertemuan terakhir dengan Ibu, ya, kita membahas apa? Siapa yang mau jawab? Kita bahas apa? Amel? Konflik sosial. Konflik sosial. Konflik sosial itu apa penjelasannya? Konflik sosial adalah suatu keadaan yang berdasarkan ketidaksesuaian atau pertentangan antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Iya, jadi adanya ketidaksesuaian ya antara satu dengan yang lainnya, biasanya terjadinya konflik. Tepuk tangan dulu dong buat Amel. Ya, Ibu akan menyampaikan skenario pembelajaran kita untuk hari ini. Ya. Yang pertama, ya, adalah pembukaan tadi ya. Ya, Ibu sudah kita sudah berdoa, presensi, absensi ya. Kemudian selanjutnya nanti akan ada pelaksanaan pretest, lalu akan ada penjelasan alur kegiatan proyek. Hari ini kegiatan pembelajaran kita dengan model PJBL, yaitu Project Based Learning ya. Lalu nanti ada diskusi kelompok ya. Nanti masing-masing duduknya berkelompok mendiskusikan untuk pembuatan proyek ya. Nanti ditentukan temanya ya, lalu kita membuat proyek apa, lalu nanti akan ada presentasi atau tanya jawab. Selanjutnya yang ketiga yaitu penutup
ya. Nanti ada post-test terakhir berbentuknya dengan game word wall, ya. Lalu ada refleksi diri dan doa. Ya, itu untuk skenario pembelajaran kita hari ini. Berikutnya ya, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, Ibu mau kalian mengerjakan satu pretest ya melalui link quizzes. Siapkan HP-nya. 4, 3, 2, 1. Ya, mulai. Silakan kerjakan. Oke, iya. Ya, Alia di peringkat pertama nih, Alia nih. Oke. Kemudian Mawar, yang ketiga Amel, keempat Adel. Iya. Oke. Iya. Oke, sudah semua? Sudah. Iya, ternyata Alia yang di peringkat pertama. Oke, tepuk tangan buat Alia. Oke, Alia yang tercepat mengerjakan pretest ini. Kita yaitu tentang penanganan konflik. Ya. Penanganan konflik dalam menciptakan perdamaian. Ya, tadi Ibu memberikan pretest untuk mengetes sejauh mana sih pemahaman kalian di materi kita hari ini. Bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa? Oke, Dina. Silakan Dina dibacakan. Pembelajaran melalui kegiatan literasi, diskusi, dan tanya jawab dengan menggunakan model pembelajaran sebagai IDSND atau PJDL. Peserta didik mampu menjelaskan tentang menganalisis supaya pencegahan konflik sosial, upaya resolusi konflik sosial, dan manajemen konflik sosial secara kolaboratif. Iya, betul. Terima kasih Dina. Tepuk tangan lagi buat Dina. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan kegiatan literasi, kalian membaca ya yang sudah modul Ibu berikan sama kalian ya, itu sebagai bahan bacaan kalian dan juga buku yang kalian pegang, buku paket dan juga LKS. Kemudian diskusi, nanti kita ada mengadakan kegiatan diskusi kelompok dan tanya jawab presentasi dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi project based learning itu nanti Ibu ingin kalian membuat salah satu project ya. Nanti kita akan tentukan maunya bentuknya apa. Mau poster, mau infografis, mau video, mau apa kira-kira? Poster. Oke, nanti posternya ini berisikan kampanye perdamaian. Ya, nanti kalian buat posternya bersama teman kelompok kalian di aplikasi Canva. Pada punya Canva semua ya? Bisa ya mengakses Canva. Ada yang masih kesulitan? Tidak, udah biasa ya pakai Canva. Ya, nanti kita akan menggunakan aplikasi Canva dalam pembuatan posternya. Gitu ya. Lalu kalian nanti bisa menganalisis tuh, menjelaskan bagaimana sih upaya pencegahan dari konflik. Lalu apa sih resolusinya atau penyelesaiannya, strategi penyelesaiannya seperti apa nanti ya. Nanti kita bahas bareng-bareng bersama teman-teman kelompoknya. Kira-kira di sini ada nggak yang pernah melihat konflik di masyarakat? Siapa? Alia, konflik apa? Konflik? Bagaimana cara penyelesaian konflik tersebut? Dengan negosiasi dan mediasi. Iya, benar. Dengan negosiasi dan mediasi. Biasanya yang membantu kegiatan mediasi itu atau negosiasi itu dimotori oleh para perangkat yang ada di lingkungan kita. Misalnya RT, RW gitu ya, biasanya seperti itu. Kalian ya, upaya pencegahan konflik apa yang paling efektif? Siapa yang bisa jawab? Oke, Mawar, silakan Mawar. Ya, betul, membangun dialog yang efektif
antar manusia, antar individu, antar masyarakat ya, seperti itu. Tepuk tangan buat Alia sama Mawar. Ini ada 3 gambar. Gambar pertama, gambar apa? Suami istri berantem. Orang lagi berantem. Ya, bisa pacarnya lagi pada berantem ya sama pacarnya itu, karena perempuan dan laki-laki. Ada juga bisa suami istri mungkin, atau mungkin temenan ya. Jadi ada 2 orang yang lagi berantem, bertengkar ya, beradu mulut, berargumen. Kemudian yang kedua gambar apa nih? Tawuran. Tawuran. Ada yang tawuran nggak? Rivaldi, Bu. Ada yang suka ikut tawuran nggak? Enggak dong ya. Anak-anak ibu mah hebat deh. Ya, yang ketiga gambar apa? Perang, Bu. Perang? Perang agama bisa, tapi sebetulnya ini apa kira-kira? Palestina sama Israel, bener yang lagi viral sekarang. Jadi ini konflik yang pertama itu gambar konflik interpersonal ya, antar individu. Ya, ada laki-laki sama perempuan lagi bertengkar ya. Kemudian yang kedua konflik apa biasanya kalau gini? Iya, antar pelajar, antar kelompok ya. Biasanya pelajar sekolah satu dengan sekolah lainnya. Ini disebutnya sebagai konflik kelompok, punya kepentingan-kepentingan tertentu ya. Makanya ketika tidak bisa mencapai itu terjadilah konflik. Yang terakhir adalah konflik internasional karena sudah antar negara. Nah, ini banyak penyebabnya. Bisa agama, orang mengatakan, ada juga wilayah. kepentingan politik, ya, perebutan wilayah kekuasaan daerah yang Alia sebutkan tadi, bisa juga seperti itu. Ya. Ya, jadi resolusi konflik itu upaya untuk menyelesaikan konflik secara damai dan konstruktif. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan semua pihak yang terlibat dapat mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Berikutnya, kita akan masuk ke tahap berikutnya, membuat project, membuat produk, poster yang tadi kita sudah sepakati. Sekarang silakan bergabung bersama teman-teman kelompoknya. Yuk, silakan. Kelompok 1 ada Widya, Dina, Ilma, Mawar, Taufik. 2 ada Amel, Alia, Abdullah, Karina, Adel. 3 Sarah, Jasa. Memberikan lembar kerjanya. Ya, masing-masing kelompok. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2. Silakan dituliskan nama kelompoknya. Ya. Kemudian tema apa yang mau kalian ambil ya dalam membuat poster kampanye perdamaian ini? Silakan ditentukan masing-masing kelompoknya. Ya, kelompoknya kalian menentukan temanya. Sebelum membuat posternya di Canva, cari dulu temanya. Terus cari dulu rumusan masalahnya. Setelah itu bagaimana strategi penanganannya. Setelah selesai membuat itu semua, lalu kalian baru buat posternya, produknya. Ya. Oke, silakan ya. Gimana kelompok 1 ada kendala? Enggak ya? Temanya apa? Kekerasan terhadap anak. Oke, sekarang berarti dicari rumusan masalahnya dulu ya. Setelah itu strateginya ya. Oke, lanjutin. Ini kelompok 3 ya? Iya, Bu. Kelompok 3 apa temanya? Penyelesaian konflik regional dan internasional. Oh, penyelesaian konflik regional dan internasional. Ini kelompok 2. Kelompok 2 bahas apa temanya? Toleransi dalam beragama, Bu. Toleransi dalam beragama. Iya, dicari ya. Dicari rumusan masalahnya, terus strateginya seperti apa. Oke? Iya, silakan.
Iya. 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 Buat posternya ya. Kelompok 2 udah rumusannya. Lanjut ke pembuatan posternya ya. Gimana? Sudah dibuat posternya? Sudah. Oke, iya. Ya, rumusan masalahnya betul. Iya, gitu. Oke, strateginya? Ya. Oke, tuh, gitu. Lanjut. Udah, mana rumusan masalahnya? Ibu. Tuh, oke. Oh, ini. Ya, ya. Oke, ini strateginya. Iya. Oke. Udah dibuat posternya? Ya, Bu. Oke. Sudah semua posternya? Oke, kalau sudah semua, sekarang biar kalian rileks sejenak ya. Kita ice breaking dulu. Yuk, bangun dulu semuanya. Hilangin pegal-pegal tuh, udah ada yang mulai ngantuk ya. Udah ada yang mulai lelah ya. Diri dulu semuanya. Kita ice breaking untuk melemaskan otot-otot ya. Ice breakingnya gini ya. Ibu akan menyebutkan satu kata ya. Kalau di dalam kata itu terdapat huruf A-nya 1, tang telinganya baik-baik ya. Rumah. Iya. Dua. Iya, salah satu. Kamu kelompok 1. Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 3 salah satu. Ya, oke. Nanti kita jumlahkan yang salahnya berapa ya? Oke, biar adil. Ya, kelompok 1 salahnya 1. Oke, selanjutnya. Poster. Iya, betul semua. Oke, selanjutnya. Limau. Iya, salah lagi. Oke, kelompok 3 ya. Kelompok 3 salah 2 nih. Ayo, kelompok 3 salah 2. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya. Mobil. Iya, betul semua. Ya. Lampu. Iya. Kata. Iya, hampir salah nih ya. Hampir, tapi terselamatkan. Oke, selanjutnya ya. Motor. Iya, ada nggak harganya? Ya ada. Oke, selanjutnya ya. Rambu. Ya. Jadi itu untuk melatih konsentrasi juga. Ya, melatih konsentrasi kalian. Baik anak-anak, ya. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Kayla. Nama saya Fadila. Nama saya Lina. ya betul. Temanya penyelesaian konflik regional dan internasional. Rumusan masalah faktor penyebab. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyelesaian konflik regional dan internasional antara lain: 1. Faktor politik seperti kepentingan nasional.
ideologi, Hmm. dan sistem pemerintahan. Hmm. Kedua, faktor ekonomi seperti sumber daya alam, perdagangan, dan investasi. Yang ketiga, faktor sosial budaya seperti perbedaan budaya, agama, dan ras. Ya. Yang keempat, faktor keamanan seperti ancaman militer, terorisme, dan kejahatan internasional. Yang kelima, faktor hukum seperti hukum Konflik internasional yang saat ini terjadi yaitu antara Palestina dan Israel. Lalu bagaimana cara penanganannya? Oke, konflik saat ini terjadi kan lagi rame nih Palestina Israel. Nah, menurut kelompok kalian, kelompok 3, bagaimana cara penyelesaiannya atau penanganannya? Yang pertama, penyelamatan korban merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam penanganan konflik toleransi beragama. Korban harus dilindungi dari pelaku dan dipulihkan secara fisik, psikologis, dan sosial. Ya. Ada lagi? Udah. Itu aja. Ada lagi? Ada yang mau nanya lagi? Sudah? Gimana kelompok 1 sudah bisa dipahami? Iya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Cukup? Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 izin mempresentasikan apa yang telah kita diskusikan. Tolong perhatiannya ya. Toleransi beragama. Satu rumus masalah adalah toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Sikap ini penting untuk menciptakan perdamaian karena dapat mencegah terjadi konflik antar umat beragama. Konflik antar umat beragama dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perbedaan keyakinan, perbedaan pemahaman, dan perbedaan kepentingan. Toleransi beragama dapat membantu untuk mengurangi perbedaan-perbedaan tersebut hingga dapat mencegah terjadi konflik. Penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan langkah penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku konflik toleransi beragama. Pelaku konflik toleransi beragama harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, mediasi dan dialog. Mediasi dan dialog dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik toleransi beragama secara damai. Mediasi dan dialog dapat membantu untuk membangun pemahaman dan kepercayaan antar umat beragama. Oke. Bagaimana kelompok 3? Sudah cukup? Penjelasannya cukup. Baik. Oke. Kalau gitu silakan kelompok 2 ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema yang kami ambil yaitu kekerasan terhadap anak. Rumusan masalahnya adalah kekerasan fisik terhadap anak banyak terjadi di lingkungan keluarga atau di lingkungan sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor psikologis seperti Ada yang bertanya ya? Kelompok 4 ya? Boleh silakan kelompok 4. Kami izin menjawab. Yang pertama, penyelamatan korban. Penyelamatan korban merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Korban harus dilindungi dari perilaku pelaku dan dipulihkan secara fisik, psikologis, dan sosial. Ya. Masih gimana? Kelompok 4 sudah cukup penjelasannya? Oke. Terima kasih kelompok berapa? 1 ya? Iya, silakan. Boleh ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus. Tema konflik tawuran antar pelajar. Oke, ini posternya ya. Ya, silakan. Izinkan kami mulai. Di sini ada beberapa faktor penyebab konflik tawuran antar pelajar yang dapat dipertimbangkan dalam penelitian. Yang pertama, faktor keluarga. Pola asuh yang otoriter atau permisif dapat menyebabkan anak menjadi agresif dan sulit mengendalikan emosinya.
Konflik keluarga dapat menyebabkan anak merasa tidak aman dan tidak nyaman, sehingga mencari pelampiasan dengan tawuran. Kekerasan dalam rumah tangga Ada hal yang wajar dan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Masyarakat yang berkotak-kotak dapat menyebabkan permusuhan antar kelompok, sehingga berpotensi menyebabkan tawuran. Media massa yang sering menampilkan kekerasan dapat menyebabkan anak menjadi terbiasa dengan kekerasan. Tadi kan sudah dijelaskan masing-masing dari kelompoknya, ya, menguraikan hasil diskusinya dan juga posternya, ya, keren semuanya, bagus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ya, manfaat mempelajari penanganan konflik untuk menciptakan perdamaian. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang konflik. Kedua, mengembangkan keterampilan penanganan konflik. Ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian. Ya, jadi kita mempelajari kegiatan hari ini, materi hari ini itu manfaatnya ini. Ya, biar kalian tahu, paham tentang konflik itu seperti apa, bagaimana kalian bisa menangani konflik, punya keterampilan di situ. Ya, kemudian meningkatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian. Ya, jadi kalau ada misalnya teman-teman kalian yang masih ngajakin tawuran, kalau kalian udah mempelajari materi ini, kalian harus bisa tuh menolak, nggak usah tawuran, karena kita cinta perdamaian, gitu ya. Lebih baik kita berdamai daripada kita berkonflik, ya, seperti itu. Nah, ini ada salah satu tokoh yaitu Ronald Reagan. Ronald Reagan ini dia presiden US Amerika, ya, pernah menjabat sebagai presiden Amerika, yang menurutnya perdamaian bukan ketiadaan konflik, melainkan kemampuan untuk menangani konflik dengan cara yang damai. Ya, gitu. Jadi sebetulnya perdamaian itu bukan ketiadaan konflik, tapi itu tadi kemampuan bagaimana caranya kita untuk menangani satu konflik dengan cara yang damai, ya. Gitu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk terakhir sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, kita refleksi dulu. Hai, siap? 1, 2, 3. Ayo. Cari sebanyak-banyaknya. Ayo. Silakan. Ayo. Cari lagi bukan yang nyata, ayo. Cari sebanyak-banyaknya, ayo. Ini baru 2 nih. Ayo dong, apa lagi? Ayo, apa lagi? Ayo, boleh ganti temennya. Gantian. Silakan. Boleh ganti temennya. Ayo, boleh ganti temennya. Apa? Ayo. Ya. Diisi dulu, menurut kalian pembelajaran kita hari ini seperti apa? Menyenangkan atau tidak? Ya. Silakan diisi refleksinya. Iya. Oke, kebukaan. Iya, yuk. Oke, kebukaan. Nah, ya. Untuk pertemuan berikutnya, ya, nanti kita akan membahas tentang penelitian berbasis pemecahan konflik, ya. Nanti akan bahan ajarnya atau bahan bacaannya akan Ibu modulnya akan Ibu kirimkan di grup kelas kita, ya, di grup kelas sosiologi. Baik, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, sebelum kalian pulang ke rumah, baiknya kita berdoa dulu bersama-sama, ya. Silakan dipimpin oleh KM.